udah pulang ya? Tumben kamu pulang cepet sayang. Rina, kamu jadi pulang sekarang kan? Iya, aku duluan ya bang. Kalana, aku duluan ya. Hati ya Rina, makasih udah bantuin abang masak. Buru-buru banget, Rin. Kamu gak ikut makan malam bareng? Kamu yang masak kan? Nggak usah deh kak, nggak apa-apa. Rina ada urusan. Rina duluan ya. Kamu yakin pulang sendiri? Gak mau diantar? Iya, nggak apa-apa kak. Rina bisa pulang sendiri kok. Sayang, aku ambilin makan malam bentar ya. Sebenarnya aku sudah lama curiga dengan kedekatan mereka. Karena itu, aku sudah memasang kamera tersembunyi untuk merekam apa yang mereka lakukan. Halo sayang, beneran kan yang mobil warna abu-abu ini? Iya bener sayang, yang itu mobilnya. Sekarang kamu tuang cairan yang aku kasih tadi ke kamu. Kamu tuang ke bagian remnya. Kamu yakin ini bisa bikin remnya rusak? Yakin dong. Ya udah, aku tuang ya. Setelah ini nggak ada lagi yang ganggu hubungan kita. Baik kakak kandungku. Sayang, ini makanannya. Tidur pula. Sayang, kamu kerja pakai mobil ya? Soalnya motornya mau aku pakai. Yaudah kalau gitu hati-hati ya. Selamat tinggal istriku. Aku benar-benar gak nyangka. Aku gak nyangka suami dan adik kandungku. Teganya kalian. Nan, kita selingkuh yuk. Udah gak waras kamu ya? Aku udah punya suami, Ray. Aku gak mungkin hianati dia. Kamu juga udah punya istri kan? Justru itu Lan, aku tuh punya bukti bahwa suami kamu tuh selingkuh. Gak mungkin. Apa yang gak mungkin Lan? Selingkuhan suami kamu adalah istri aku. Gak mungkin. Mas harus selingkuhin aku. Padahal Aku janji, aku nggak bakal ngianatin cinta kita. janji ya. Awas aja kamu sampai macam-macam. Jajan di luar atau bahkan selingkuhin aku. Iya sayang, letakkanlah kepercayaan itu kepadaku. Dasar buaya darat. Gimana? Ayo kita selingkuh, buat balas dendam ke mereka. Masa iya kita biarin mereka enak-enak, sedangkan kita di sini overthinking? Iya, gak terima aku. Nah, kalau gitu, mending pilotok di hotel. Sambal apa mapap. Tunggu pembalasan dendamku, Rina. Kamu akan terima akibat dan risikonya. Akhirnya tukang selingkuh pulang juga. Gimana renanya? Hah? Maksudnya apa ya sayang? Udahlah, gak usah ngeles lagi. Sayang, kamu ngapain di sini? Saya berdua di sini untuk menyaksikan kedatangan kalian berdua. Tunggu. Ini sebenarnya maksudnya apa sih? Hari ini abang kandung aku. Gak mungkin aku selingkuh sama dia. Sayang, kan aku udah pernah cerita ke kamu. Kalau orang tua aku punya 18 anak. Rina salah satunya. Aduh, habislah aku. Mana semalam aku tembak dalam. Ingat, jangan sedikit pun kamu buat Pak Har curiga sama kamu. Cepat jalan dan lakukan sesuai perintahku. Siang, Pak Har. Siang, Lana. Kok Pak Har diam aja ya? Pak, gimana kalau kita senang-senang dulu? Boleh? Kok gampang banget mancing Pak Har? Biasanya dia diem. Oh, ternyata gini kelakuan Bapak ya. Saya akan laporin Bapak ke Dinas Ketenagakerjaan. Kok berhenti? Lanjutin dong.
Udah ketahuan, bisa-bisanya Bapak minta dia lanjutin. Loh, kamu mau kemana, Lana? Dia mau saya bawa sebagai saksi dan korban atas kelakuan Bapak. Kok gitu sih? Saya mau lanjutin dulu lah. Baru aja mulai. Kentang ini masih... Lagian kan kamu sendiri yang nyuruh Lana buat datengin saya. Bapak jangan sembarangan ngomong ya. Saya nggak ngomong sembarangan. Saya ngomong ada bukti. Kenapa semalam kamu nggak angkat telepon saya? Sebentar ya. Siapa yang duduk depan CCTV? Pak Ray, saya nggak berani ngelakuin perintah Bapak. Apa? Nggak berani? Enak aja kamu ngomong. Au, sakit Pak. Kalau mau tangan kamu saya lepas, kamu bantu saya buat jebak Pak. Kalau enggak, kamu dan keluarga kamu akan saya congkak. Paham? Beruntungnya CCTV kantor saya sangat aktif untuk menangkap penjahat. Jadi saya tidak perlu buat-buat seperti kamu, Hector. Woi, jalan itu pakai mata. Rusaan mobil aku. Har, Ray, kebetulan ya kita bisa jumpa di sini. Tapi dilihat-lihat teman lama aku ini nggak pernah berubah ya. Tetap aja miskin kayak dulu. Belum botol sekarang. oh ini Astaga, Har. Sedih banget nasibmu ya. Jadi sekismin ini sekarang. Mana Har yang selalu juara satu dulu? Ternyata kepintaranmu nggak ada gunanya di dunia kerja. emang salah ya mengut botol bekas. Ya nggak salah kok. Tapi cocok sama orang kismin kayak lo. Har. Kita ini udah beda kasta, brother. Lihat aku sekarang. Udah kaya, ganteng, punya mobil mewah. Kau tahu nggak? Aku beli mobil ini cash 3M, no kredit-kreditan. Mobil ini, maaf ya sayang, aku lama. Soalnya harus ngambil mobil ke showroom dulu. Mobil mahal ini kan yang kamu mau. Jadi sekarang kamu mau kan jadi pacar aku? Iya, aku mau jadi pacar kamu. Tapi apa? Tapi cuman mimpi. Lo tuh seharusnya ngaca. Cewek cantik kayak gue pacaran sama cowok blow-on kayak lo. Gue ini cuma manfaatin lo doang. Najis banget deh pacaran sama orang kayak lo. Khusus. Nggak salah lagi. Ini mobil yang aku kasih ke Rina. Tapi kenapa bisa sama si Ray? Kenapa, Har? Lihat mobil ini kayak gitu kali. Mau? Sayang, ayo ntar kamu telat inter. Loh, mantan aku? Lo kok jadi miskin gini sih? Uang lo habis ya? Aku ikhlas kok. Harus sedekah sama cewek yang gak ada harga dirinya kayak kamu. Boy, jaga ucapanmu ya. Udah kismin, harusnya tahu diri bangsit. Udah sayang, orang kayak gini tuh gak usah diladenin. Aku belum puas ya buat menghinamu. Tapi mau gimana lagi? Jadwal aku padat. Aku mau interview menjadi manajer di PT Sun Wukong. So, see you next time ya. Ya sayang. Oh, jadi dia calon manajer baru di PT itu. Gini lah, agak seru dikit. Aduh, mau banget ya masih telat. Saya jadi nggak bisa nganterin Bapak ke bandara. Oh iya, nggak apa-apa kok Lana. Saya juga baru sampai kok. Dan langsung disambut dengan manajer baru. Oh, Bapak udah ketemu sama calon manajer kita? Iya, dia teman lama saya. Oh iya Lana, tolong kamu atur ya. Biar saya yang langsung interview calon manajer baru. Nggak usah repot-repot, Pak. Nggak apa-apa. Biar saya bernostalgia dengan teman lama.
Semua sudah sesuai rencana, Pak. Oke, terima kasih. Mari kita lancarkan rencana Nostalgia ini. Baik, Pak. Bagus banget ya kantormu sayang. Iya dong sayang. Terus sekarang kita mau kemana? Seharusnya sih di sini ya sayang. Tapi mana ya Bu Lana? Tunggu. Mana Bu Lana? Saya udah bikin janji sama dia. Sebentar, Bu. Saya telepon. Kamu nggak tahu ya siapa saya? Kamu jangan anggap saya orang asing deh. Sekarang, kamu cari Bu Lana dan saya mau ketemu dengan dia. Aduh, kurang ajar juga ya dia sayang. Tapi nggak apa-apa. Setelah aku diangkat jadi manajer, aku akan pecat dia. Ada apa ini? Har, mau ngapain di sini? Mau ngulung botol bekas juga? Tuh, kau ambil di luar. Atau mau interview juga jadi manajer? Tapi nggak mungkin. Pemulung kayak kau daftar jadi manajer. Har, kerjaan kamu kan emang pemulung botol. Ya nggak mungkin lah sayang. Orang kayak dia ngelamar jadi manajer di PT Sun Wukong. Nggak mungkin. Iya benar. Aku nggak mungkin ngelamar jadi manajer di PT sebesar ini. Tuh, sadar diri juga kau brother. Sayang, itu Bu Lana. Jaga sikap. Rin, ini yang mau interview. Iya Bu, ini pacar saya. Tadi saya mau langsung ketemu Ibu, tapi dibuat ribet sama karyawan Ibu. Enggak, Bu. Hari ini adalah hari terakhir kamu kerja di sini. Pergi kamu dari sini. Tapi Bu, pergi. Bu, nggak sekalian pemulungnya disuruh pergi juga. Udah. Ayo kita mulai interviewnya. Kamu tunggu di sini dulu. Silakan. Oh iya, saya mau ngasih tahu kalau yang interview itu bukan saya, melainkan CEO langsung. Wah, sebuah penghormatan Bu. Sayang, yang interview kamu langsung itu CEO-nya loh. Ya jelas dong sayang. Orang hebat kayak aku harus diinterview dengan orang hebat juga. Silakan Pak. Enggak, ini tuh nggak mungkin. Apanya yang tidak mungkin, Rina? Bawahan seperti kamu itu tidak ada artinya. Itulah kenapa kita tidak pernah bertemu dan kamu tidak tahu siapa saya. Jadi kau betulan CEO di perusahaan ini? Tapi kalau kau CEO, kenapa harus mengut botol bekas? CEO bebas memungut botol bekas dan membuangnya ke tempat sampah untuk menjaga usahanya tetap bersih. Demikian juga memungut dan membuang orang seperti kamu, agar lingkungan saya tetap bersih dari orang-orang berhati kotor seperti kalian. Aku dapat kabar di kantor cabang ada yang nggak beres. Astaga, Rina, kamu kenapa? Bu Lana, saya benar-benar gak kuat Bu. Udah 3 hari saya berjemur di sini. Kalau nggak sanggup bayar denda, kamu harus sanggup saya jemur 3 hari di sini. Siapa yang tega-teganya ngasih hukuman sekejam ini? Ren, cepat minum ini biar kuat. Apa ini Bu? Ini itu madu enak, pure honey 100% madu asli. Ayo diminum. Wah, benar-benar madu asli Bu. Efeknya berasa banget nih tuh Bu. Rin, siapa yang bikin kamu jadi kayak gini? Dia manajer baru Bu. Heh, manajer baru? Baru juga jadi manajer? Udah berani semena-mena? Perlu saya tunjukin siapa yang berkuasa di sini? Boleh. Coba tunjukin. Siapa yang berkuasa? Har? Wah! Har! Kamu mau kemana? Ini ayah lagi sakit! Udah nak, biarin aja adik kamu itu. Tapi Pak... Tolong, ini permintaan terakhir Papa. Sebagai kakak, kamu harus menjaga adik kamu dan menuruti semua permintaannya. Itu aja pesan terakhir Papa. Kok diam? Gak jadi ngasih tahu. Kalau gitu biar aku aja yang ngasih tahu.
Semua kekayaan dan aset papa sudah diwariskan ke aku sebelum dia meninggal. Jadi, aku yang berkuasa di sini dan dimanapun yang ada namamu, kakakku. Pak, Lana harus gimana, Pak? Cuma Bapak yang punya solusi dari semua masalah ini. Masalah apa lagi, anakku? Papa? Papa kok masih hidup? Pak, ini beneran Papa kan? Aduh, sakit nak, sakit. Heran, gayanya wanita karir, tenaganya tenaga kuli. Ternyata beneran Papa. Ya ampun, ternyata Papa masih hidup. Sebenarnya Papa bangun, Pak. Nona yang sabar ya. Ini sudah takdir. Apa? Dok, tolong dok. Gimana pun caranya tolong selamatin Bapak saya. Saya minta maaf, Nona. Tidak ada yang bisa saya lakukan. Lebih baik Nona hubungi kerabat sekarang ya. Papa. ini kesukaan saya. Tentu, madu enak pure honey, 100% madu asli. Yuk, ganti madu kalian ke madu enak. Tuan, bangunnya jangan lama-lama, ntar ketahuan. Oh iya, saya lupa dokter. Pokoknya dokter bantuin saya ya, masukin ke batin saya. Beres, Tuan. Jadi selama ini Papa maksuin kematian? Oh iya, tadi kamu ngeluh soal masalah. Memangnya ada masalah apa? Harpa yang merasa berkuasa dan semena-mena terhadap orang lain. Dan satu-satunya orang yang bisa menghentikan dia cuman Papa. Biarin dia ngelakuin apa yang dia mau. Pak, tapi Har kelakuannya buruk. Papa mau dukung? Kalau kamu merasa dia berkelakuan buruk, kamu hentikan sendiri. Jangan bawa Papa. Lana kecewa sama Papa. Aku harus hentiin Har tanpa Papa. Itu kan? Kak, kenalin. Dia pacar aku, Jacqueline. Jacqueline? Sorry, aku gak ada urusan sama rebutan warisan keluarga. Tunggu. Apa maksud kamu ngomong gitu? Kenapa tanya sama aku? Tanya aja sama adikmu yang terobsesi sama harta ayahmu itu. Ah, sial! Kamu kenapa, sayang? Jangan tanya-tanya aku. Aku lagi nggak mood. Papaku keburu mati sebelum harta warisannya diganti atas namaku. Kalau kamu lagi nggak mood gara-gara Kak Jai dapat harta warisan, ya jangan lampiasin ke aku lah. Udah, kita putus. Udah ya, permisi. Jadi, apa yang dikatakan Har waktu itu semuanya bohong? Kalau gitu biar aku aja yang ngasih tahu. Semua kekayaan dan aset papa sudah diwariskan ke aku sebelum dia meninggal. Sekarang aku tahu cara menghentikan dia. Makasih ya, Mbak. Mas, balikin Mas. Mas, saya mohon Mas, jangan diambil dagangan tajil saya. Nggak akan saya kasih. Ada apa ini? Ini Mbak, Mas ini mau ngambil dagangan saya. Hei Mas, jangan beraninya sama perempuan ya. Balikin nggak dagangan Mbak ini? Ini juga, sini takjilnya. Balikin dagangan saya. Kalau kamu butuh takjil buat berbuka, ambil aja takjil saya. Jangan kamu ambil dagangan Mbak ini. Kamu dengar nggak?
Kalau kamu masih nggak mau balikin dagangan Mbak ini, saya laporin kamu ke polisi. Apa maksud kamu senyum-senyum kayak gitu? Nggak perlu repot-repot, Mbak. Kalau mau lapor polisi, nih, pakai HP saya. Pulsa saya banyak, Mbak. Mbak nggak usah malu-malu. Apa maksud kamu? Jangan main-main ya kamu. Ya udah, kalau Mbak nggak mau ngelapor, biar saya aja yang ngelapor. Halo, polisi, saya ingin melaporkan. Mbak, mau kemana? Sebentar, Pak. Penjahatnya kabur. Nanti saya telepon lagi. Kabur pula dia. Apa maksud Mas penjahatnya kabur? Jadi sebenarnya yang terjadi itu, Mbak, Jualan takjil itu yang butuh bukan modal, yang dibutuh akal. kurang ajar. Jadi, takjil yang aku beli ini dari tong sampah? Iya, Mbak. Kenapa saya rampas dagangan takjil ini? Supaya Mbak lebih hemat. Karena nggak harus bayar rumah sakit akibat keracunan takjil basi, Mbak. Makasih banyak ya, Mas. Iya, Mbak. Sama-sama. Lan, habis kelas kita jalan yuk. Ayo. Kamu kenapa nggak masuk kelas? Bukan urusanmu. Belagu amat. Siapa juga yang mau peduli sama kamu? Ray, ini jaket kamu. Iya, tadi kamu kedinginan, makanya aku kasih jaket aku. Makasih ya. Hai, ini buat kamu. Thank you. Tumben baik banget. Dari dulu kali. Oh iya, aku mau minta saran dong sama kamu. Apa itu? Kayaknya aku mulai suka deh sama Ray. Dia itu udah ganteng, perhatian, lembut. Menurut kamu gimana? Ya emang kamu yakin kalau dia orang baik? Ya baik lah. Nih ya, secara akademis aja dia bagus. Dia juga pintar. Gak mungkin lah dia nyakitin cewek. Nyesel aku nanya sama kamu. Halo? Ren, aku jatuh. Apa? Kamu jatuh? Yaudah, tunggu sana. Aku OTW sekarang. Ternyata kamu udah ditolongin dia. Sayang, makasih ya udah mau anterin aku. Iya sayang, sama-sama. Ya udah yuk, kita masuk kelas. Udah mau telat nih. Ayo. Terima kasih udah menguatkan aku dalam segala hal. Tapi sekarang aku udah terbiasa. Lana, kamu kenapa, Lan? Lan, wajah kamu kenapa, Lan? Bukan urusan kamu. Pergi sana. Aku mau sendiri. Enggak, Lan. Aku nggak bisa ninggalin kamu dalam keadaan kayak gini. Sekarang kamu jujur. Kamu diapain, Ray? Lan, maafin aku. Aku gak bermaksud kasar sama kamu. Kamu temuin aku ya sekarang di taman. Lana, jadi betul. Ray yang ngelakuin ini. Dan sekarang kamu mau jumpain dia. Dia itu nggak sengaja. Udah, kamu nggak usah tantain aku. Lan, itu yang kamu anggap baik. Ternyata dia melayangkan tangannya ke wajah kamu, Lan. Itu yang kamu anggap baik. Ingat, Lan, laki-laki baik tidak akan pernah melayangkan tangan ke wanitanya. Sayang, Apa-apa nih? Main gandeng cowok orang sembarangan ya kamu? ya nggak apa-apa dong. Kan cowok orang, bukan cowok kamu. Heh, cewek gatel. Lepas nggak? Nggak mau. Stres cewek ini. Tolong lepas mbak, gak usah cari masalah ya. Bukan aku kok yang cari masalah. Dia yang cari masalah. Excuse me. Jelas-jelas kamu datang-datang langsung gandeng cowok orang ya? Sayang, kamu kok diam aja sih?
Iya sayang, aku juga berusaha ngelepasin. Cuma dia aneh kali nih. Apa sih Mbak? Jangan mas, nanti kalau saya lepasin, HP kamu diambil lagi. Heh, jangan sembarangan ngomong kamu ya. Mana mungkin aku mau nyuri HP pacarku sendiri? Masa iya sih Mbak Manis? Nih, aku ada buktinya. Emang sekarang ya, cewek-cewek itu pada beringas-beringas. Oh, ada udang di balik batu ternyata. Enggak sayang, dia itu bohong. Video itu cuma editan. Kamu tahu kan, zaman sekarang tuh udah canggih. Udah ada AI. Kalau itu cuma editan, kenapa setiap aku jalan sama kamu aku selalu kehilangan HP? Itu sih namanya edit nasib supaya bisa masuk penjara ya kan Mbak Manis? Punya permen, aku punya permen ada tabeli. Astaga, Aku punya permen. Aku kira siapa? Ternyata kamu. Kok perut kamu bisa besar gini sih? Karena makannya banyak, terus perutnya kenyang, jadi perutnya besar deh. Nggak mungkin. Ini pasti dia hamil. Orang bejat mana yang tega-teganya hamilin dia? Dek, kau mau permen ini? Lalu mau permen? Kakak bakal kasih permen yang banyak buat kamu. Tapi kamu harus mau ikut sama kakak. Lalu mau permen yang banyak. Permen ini nggak salah lagi. Pasti dia pelakunya. Kamu tahu nggak di mana tinggal orang yang kasih kamu permen ini? Tahu? Abang kan dia punya rumah permen di sana. Manusia bejat kayak dia nggak bisa dibiarin berkeliaran bebas. Ia harus dipenjara. Yuk, kamu ikut aku. Bang, aku mau melaporkan tindak asusila terhadap orang gangguan jiwa. Dan sekarang perempuan itu lagi hamil besar. Tahu bang, nanti aku Sherlock ya. Keterlaluan. Abang lihat sendiri kan, dia udah hamil besar aja masih dimanfaatin. Sekarang abang tangkap dia. Hei, saya mesti tangkap. Ana, berhenti ya. Kakak kasih kamu permen kalau kamu diam. Lana mau permen, tapi Lana takut sama abang. Kok dia takut sama abang? Oh, jadi kau orangnya selama ini? Hah? Maksudnya? Duh, apes banget sih. Masa teman kencanku, bosku sendiri. Bos, mau ya jadi pacar pura-pura saya? Saya capek dijodoh-jodohin sama keluarga saya. Nanti bos jadi cowok brengsek aja. Abis itu kita putus. Terus keuntungan yang saya dapat apa? Bos nggak usah gaji saya selama 1 bulan. Oke, deal. Mah, kayaknya dia 3 jam lagi dia datang. Soalnya anaknya sukanya telat. Permisi, saya nggak telat kan? Oh iya, orang tua saya nggak suka sama orang yang nggak rapi. Jadi bos nggak usah pakai jas. Kalau bisa datangnya telat ya. Om, Tante, untuk pertemuan pertama kali, saya membawakan oleh-oleh buat Om sama tantenya. Duh, kok bisa jadi kayak gini sih? Oh iya, nanti kalau bos ke rumah nggak usah bawa apa-apa ya. Dan juga adik saya nggak suka sama orang nggak sopan. Ini buat Omnya, ini buat tantenya, ini buat kamu. Duh, ngapain sih dia bawa kado segala? wah, makasih ya Bang Ipar. Abang Ipar baik banget deh. Ya udah, kalau gitu kalian lanjut ngobrol dulu ya. Mama mau bersih-bersih rumah. Tante, nggak usah, biar saya aja. Dek,
kalau kamu udah besar nanti, kamu harus cari pacar kayak dia ya. Pasti dong, Pak. Maaf tante, sapunya di mana ya? Kak, tolong kamu tunjukin ya. Bos, kok jadi kayak gini sih? Kan kita udah bikin perjanjian. Oh iya, satu lagi ya bos. Kalau misalnya orang tua saya tanya kerja bos apa, bilang aja pengangguran ya, oke? Oke. Nah, hari ini kan tante nggak masak. Kita makan di luar aja ya. Gak apa-apa kan? Oh, nggak apa-apa kok tante. Tapi tempatnya saya yang nentuin ya tante. Kalau gitu saya tunggu di mobil. Kalau boleh tahu, Nak Reno ini kerja apa ya? Sebenarnya saya bosnya Rina, Om. Wah, bos Nak. Wah, hebat banget Kak Rina pacarnya bos. Kalau boleh tahu Nak, kenapa ya Nak Reno ini bisa suka sama anak saya? Sebenarnya saya udah lama suka sama Rina, Om. Dia sering ngajak saya kencan, tapi itu bukan waktu yang tepat bagi saya. Tapi inilah momen yang tepat buat saya, Om. Bisa berkenalan dengan Om, dengan Tante, dan keluarga Rina. Kamu pintar bohong ya. Semua yang aku omongin tadi itu benar. Dan sekarang keluarga kamu ada di dalam kendali aku. Dan sekarang kamu nggak bisa kabur. Wah, tiap hari mobil ini mogok ah. Capek kali ya, Pak. Mas, mobilnya mogok ya? Iya nih. Udah 4 hari kayak gini nih. Bensinnya tuh mas, emang mas isi bensin di mana? Itu tuh, Pertaminir Simpang Kuda. Capek kali aku nengok itu. Ntar lagi mau datangin ya. Pantesan lah mas, di sana itu bensinnya oplosan. Mobil saya aja mogok, saya isi Pertamax. Mobil saya. Loh, bukannya itu Fortune diesel ya? Emangnya kenapa mas? Bukannya semua bensin sama aja ya? Itu kok goblok ya? Bang, sekarang lagi viral ya jual bensin oplosan. Banyak banget mobil mogok tadi. Bukannya abang kerja di kantor Pertaminir ya? Abang bilang lah sama bos abang jangan jual bensin oplosan. Mobil aku jadi mogok tadi. Kamu isi solar kan? Terus kamu siapa? Pertama. Aduh, cantik-cantik, tapi kok geblek ya? Ya udah, nanti abang coba bilang ke diri abang ya. Abang usahakan. Bu, kasihan rakyat kecil bu. Mobil mereka rusak semua bu. Gara-gara bensin oplosan ide bu. Lo itu cuman karyawan ya. Jadi nggak usah ikut campur deh soal perusahaan. Gak usah banyak bacot. Tapi bu, Apa? dasar tikus. Yang kecil makin menderita, yang kaya makin merajalela. Yang saya lakukan itu belum ada apa-apanya. Teman saya jualan minyak goreng dicampur kencing, makanya kuning. Terus saudara saya jualan air mineral dicampur aspal. Ya resiko gagal ginjal. Dunia itu memang mengerikan. Tapi kamu aja yang kurang pengetahuan. Kalau mereka semua bohong, terus siapa yang harus kita percaya? Jawab di kolom komentar ya guys. Cermin? Cermin siapa ini? Mana masih baru lagi? Buat aku aja deh. Sayang, aku ketemu cermin ini di jalan tadi. Masih baru lagi. Kok kamu ambil? Ih, kalau ada penunggunya gimana? Sayang, ini tuh udah 2025. Dan kamu masih percaya tahayul kayak gitu? Aneh kamu. Pokoknya aku angkat tangan lah. Kalau sempat kamu kesurupan atau kenapa-kenapa. Aku tunjukin Lana aja deh. Pasti dia suka. Kamu mau kemana? Ke rumah Lana. Ngapain kamu bawa cermin itu? Lah, emangnya kenapa? Ini kan cuma cermin biasa. Di dalam cermin itu ada sesuatu yang ngikutin aku.
Ya ampun Lana, kamu tuh kebanyakan nonton film horor deh. Nih, lihat. Rina, Rina tolong, jangan. Dia datang. Lana. Bangun, Lana. Bangun. Tenang dulu, Lana, tenang. Sebenarnya ada apa dengan cermin ini? Waktu itu aku menemukan cermin itu. Terus ada sosok wanita tua di dalam cermin itu. Jadi maksud kamu ada orang lain di dalam cermin ini? Iya, ada wanita lain. Kamu kenal dia? Atau kalian pernah ketemu sebelumnya? Enggak, aku gak kenal sama sekali. Yang jelas, dia sangat menakutkan. Dan dia juga selalu memakai baju yang sama seperti aku. Berarti kamu sering lihat dia dong? Aku ngerasa ada yang gak beres sama cermin itu. Makanya aku buang. Tapi semenjak aku buang cermin itu, banyak hal aneh yang terjadi. Hal aneh? Yaudah, sekarang kamu gak usah khawatir ya. Aku bantu kamu cari tahu siapa sosok perempuan tua itu. Sekarang kita bikin video dulu yuk. Pacarku hari ini. Sayang, aku sayang banget sama kamu. Jam kerja sedang berlangsung. Kembali ke ruangan Anda. Kok kamu kayak gini sih? Kamu gak boleh gitu dong sama pasangan kamu. Saya kan udah bilang ke kamu, ikuti sesuai aturan jam kerja di kantor ini. Silakan. Lana, siapkan bahan meeting. Bisa-bisanya dia gak ngenalin pacarnya sendiri. Lihat aja kamu di rumah ya. Sayang. Kenapa? Sayang, kok kamu gak masak sih? Kan aku udah pulang. Siapa suruh kamu gak senyumin aku tadi di kantor? Kalau bisa, kamu makan aja di luar. Sayang, jangan gitu dong. Kan biasanya juga gitu. Tetap aja ya, aku tuh gak suka digituin. Iya deh, ya. Aku janji, gak bakal kayak gitu lagi. Tapi sekarang, kamu masakin aku ya. Aku lapar banget nih. Enggak, kamu masak aja sendiri. Sayang, kamu datang lagi. Pasti kamu gak tega kan lihat aku kesusahan. Baiknya pacar aku. Enggak, aku datang ke sini mau kasih kamu peringatan. Kalau kamu ngulangin sekali lagi kayak gitu, nggak cuman nggak aku masakin, tapi kamu tidur di luar. Ngerti? Project kali ini project yang sangat besar. Nilainya hampir 5 miliar. Jadi saya harap sama kalian. Rina, kamu nggak dengerin saya ngomong ya dari tadi? Project ini bukan project main-main, Rina. Saya minta maaf, Pak. Sekarang kamu jelaskan ulang. Project yang sudah saya jelaskan tadi. Project kita bernilai 5.000. Rina, kamu pikir project ini cuma bisa beli jajan di warung yang harganya cuma 5.000? Sekali lagi saya minta maaf ya, Pak. Karena salah satu dari kita masih belum ada yang fokus. Jadi meeting kita lanjutkan untuk besok. Boleh bubar. Sayang, Tidur di luar aja. Kalau perlu, nggak usah pulang sekalian. sayang jangan gitu dong. Kalau aku kedinginan di luar ini, gimana? Sayang, please buka pintunya dong. Biar nggak kedinginan. Sayang jangan gitu dong, buka pintunya. Kamu siapa? Kok bisa masuk mobil saya? Udah, kamu masuk aja dulu. Masuk? Ini kan mobil saya. Saya masuk, kamu keluar. Kamu mau saya keluar? Ya iyalah. Masih untung saya nggak laporin kamu ke kantor polisi. Oke, saya keluar. Dasar cowok aneh. Hah? Mobil aku? Mbak, udah 2 jam loh saya nunggu pesanan saya. Kenapa nggak datang-datang? Pesanan Mbak,
Pesanan Mbak yang mana ya? Ya ampun Mbak, 2 ayam geprek. Masih ditangkap ayamnya? Oh, 2 ayam geprek tadi ya Mbak? Udah kok Mbak, barusan tadi diambil. Hah? Emang kapan saya ambil? Bukan Mbak yang ambil, tapi abang Mbak. Udah dibayar juga kok. Nah, itu dia orangnya. Hei kamu tunggu! Kamu lagi. Sebenarnya kamu mau apa sih? Mobil aku dikotorin. Padahal aku mau pakai mobil itu loh. Mau kamu pakai untuk jemput tamu penting dan makanan ini mau kamu kasih ke tamu yang kamu jemput itu kan? Hah? Kok kamu bisa tahu sih? Ya jelas saya tahu lah. Karena itu semua rencana jahatnya si Ray. Ray? Ya, dan kamu tahu kenapa saya kotorin mobil kamu sebelumnya? Tali remnya udah keputus. Sekarang tinggal tunggu resikonya. Sangat tidak disangka kau melakukan itu, Ray. Dari raut wajah kamu, saya yakin kamu tidak menyangkanya. Dan juga kalau saya kasih tahu, makanan ini telah dicampur sesuatu, mungkin kamu... Tolong kamu buatin pesanan yang di sana ya. Kamu pikir saya nggak tahu kalau kamu itu, Ray? Terus saja melakukan kejahatan. Intinya saya sudah punya buktinya. Ray adalah karyawan baru di tempat kamu bekerja. Tapi itu yang kamu tahu. Yang sebenarnya adalah Ray diutus seseorang untuk masuk ke dalam perusahaan kamu dan merusak citra perusahaan kamu. Dan kamu dijadikan sebagai kambing hitam. Kamu tahu dari mana semua ini? Gak penting saya tahu dari mana. Yang terpenting adalah kita harus menggagalkan semua rencana yang akan dilancarkan sama si Ray. Dan kita tinggal mengeksekusinya.